Selamat datang di Kabupaten Pacitan, sebuah wilayah kabupaten yang ada di ujung paling barat Provinsi Jawa Timur. Ya, disebut paling barat karena memang di baratnya Kabupaten Pacitan ini sudah masuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ya, sebagaimana Ponorogo. Nah, menuju ke Pacitan banyak sekali yang bisa kita kunjungi, mulai dari pantai-pantai yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur, maupun destinasi wisata yang lainnya. Ada Sungai Maron, kemudian yang terbaru ada Museum dan Galeri SBY Ani, pun juga ada Gua Gong, Gua Tabuan, dan banyak sekali tujuan-tujuan wisata yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui, perkembangan Pacitan ini memang luar biasa, terutama sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang putra asli Pacitan memimpin Republik Indonesia selama 2 periode, yakni dari tahun 2004 sampai dengan 2014. Infrastruktur maupun tempat-tempat wisata memang banyak yang dipoles. Maka tak heran apabila kemudian Pacitan ini menjadi salah satu tempat yang sangat ramai sekaligus juga tujuan wisata utama di wilayah Pulau Jawa, di samping Jogja dan juga Solo tentunya. Yang kadang tidak diketahui oleh masyarakat ataupun pengunjung adalah bahwa di samping maraknya juga cantik-cantiknya tempat wisata Pacitan ini, banyak pula situs-situs sejarah yang layak kita kunjungi yang ada di kota Seribu Goa ini. Nah, salah satunya adalah tempat yang akan kita kunjungi kali ini. Mengobati rasa penasaran saya dan juga penasaran sedulur semuanya yang barangkali selalu bertanya-tanya, sebenarnya bangunan apa yang ada di pinggir jalan ini? Ini adalah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya, Profesor Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Pacitan dan ini di Makam Kucur ya, terletak di antara Jalan Pacitan Solo. Itu ya, kalau dari arah sana itu kanan jalan, kalau dari arah Solo nanti di kiri jalan. Nah, di sini ada sebuah tempat menarik. Saya sebut menarik karena setiap kali saya lewat tempat ini sebenarnya penasaran, karena ini kok beda ya dengan yang di sekitarnya. Ternyata ini adalah makam istri seorang Belanda ya. Kita lihat ya seperti apa kondisinya, dan seperti biasa like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Komplek Makam Kucur ini ada di pinggir Jalan Raya Ponorogo Solo. Apabila dari arah Pacitan ke Solo ada di kanan jalan, sementara apabila dari arah Solo ke Pacitan ada di barat jalan. Ada sebuah gerbang masuk berbentuk cungkup cekung seperti ini. Di muka ada tulisan Memento Mori, yang artinya barangkali kurang lebih ingatlah selalu akan datangnya kematian. Nah, inilah bangunan yang membuat kita penasaran. Berada di tengah pemakaman umum, akan tetapi bentuknya justru tidak umum. Seperti yang kita lihat seperti ini. Indah sekali, dengan arsitektur bergaya khas Eropa. Jika ingin menuju ke bagian utama dari bangunan ini, kita akan melewati tangga yang bisa diakses dari kanan maupun kiri. Nah, di bawah tangga tersebut ada ceruk kecil atau semacam ruangan bawah tanah ya, tapi tidak ada tutupnya. Dan di situ ada tulisan Et Perpetuam Rei Memoriam TBFFQ 8, yang artinya kurang lebih sebuah kenang-kenangan abadi. Sedangkan tulisan 6 huruf di bawahnya diperkirakan adalah inisial atau kode tertentu yang belum diketahui maksudnya sampai dengan sekarang. Nah, ketika kita mendekat, akan dengan jelas kita lihat yang sebagaimana sering kita lihat saat kita lewat, bahwa bangunan ini ditopang 6 pilar yang sangat kokoh. Di bagian depan ada tergurat tulisan RIP, Rest in Peace, demikian barangkali maksudnya. Nah,
Di bagian belakang dari bangunan ini di sisi utara ya, ada tulisan Verlaten maar niet vergeten, yang artinya adalah yang ditinggalkan tapi tidak bisa terlupakan. Konon, dulu di langit-langit Cungkup terdapat bekas lukisan berwarna biru yang diperkirakan lukisan orang yang dimakamkan di situ. Ya, artinya tempat ini adalah kuburan. Sementara di bagian bawah penyangga dari pilar yang berjumlah 6 tersebut ada ornamen berbentuk lira, yang mana tentu saja ini khas banget dengan arsitektur Yunani. Nah, bagian ini diperkirakan digompal atau dirusak di era pendudukan Jepang. Nah, yang paling menarik tentu saja adanya nisan yang terbuat dari batu pualam atau marmer yang bentuknya panjang, sementara diisi atau diguratkan tulisan-tulisan yang sama sekali tidak terbaca. Kekunoan, keanehan, dan rahasia yang ada di kuburan Belanda barangkali semacam ini menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti. Tak kurang beberapa peneliti asing juga sempat datang untuk meneliti dan sekaligus berusaha memecahkan misteri yang ada pada kuburan Belanda di makam Kucur ini. Tak kurang Loir and Claude Gulliot. Kemudian disambung juga oleh penelitian yang dilakukan Willem Ciciremeling pada tahun yang tidak disebutkan. Demikian, setidaknya itu adalah catatan yang menyebut beberapa orang peneliti asing yang melakukan penelitian pada keanehan-keanehan yang ada di tempat ini. Dari beberapa tulisan yang ada tersebut, kemudian masyarakat menyebutnya tempat atau kuburan Belanda ini sebagai monumen cinta. Tulisan yang ada di nisan itu memang tidak bisa dibaca sama sekali karena menggunakan metode sande Vigenere klasik yang diperkirakan digunakan pertama kali oleh Julius Caesar dan cukup populer pada awal abad ke-19. Sekilas, tulisan di atas nisan makam itu lebih menyerupai tulisan yang berantakan tanpa makna atau huruf-huruf yang bertebaran begitu saja. Nah, atas jasa Jan Willem Stapel yang berhasil membuat program komputer yang dapat memecahkan sandi Vigenere klasik tersebut, maka pada tanggal 20 Oktober 1990, Remeling bisa memecahkan apa yang terkurat dalam sandi tulisan tersebut. Oleh karenanya, kemudian tulisan rahasia itu kurang lebih bisa diterjemahkan atau dibaca seperti ini. Untuk istriku yang sangat kucintai Jamiyah, lahir 1873, meninggal 12 Desember 1901. Oh Jamiyahku, bunga mawarku, Rose of Sharon, bagaimana saya dapat mengungkapkan rasa cinta dan hormatku kepadamu? Seluruh dunia ini menjadi sempit bagiku. Apakah aku akan bertemu denganmu lagi? Seandainya ada kehidupan di alam baka, tentu kamu sekarang ini ada di surga. Kamu sungguh sangat baik dan begitu saja terlempari kotoran. Karena itu, saya akan menempuh jalan sulit, melewati Golgota dan menemui kembali, sampai kita ketemu lagi. Sebuah ungkapan cinta yang sangat mendalam. Tentu saja kemudian kita bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dikuburkan di tempat ini? Sekaligus, siapa yang membuat atau mendirikan pekuburan atau pemakaman ini? Penelitian terus berlanjut. Dalam tulisan tersebut nama Jamiyah, sosok seorang wanita yang disebut lahir pada tahun 1800 sekian dan meninggal pada tahun 1901. Lantas siapa Jamiyah sebenarnya? Hingga kematiannya membuat duka yang mendalam pada orang yang sangat mencintainya. Diperkirakan, orang yang mendirikan makam ini atau kuburan ini adalah Tuan Gibb, seorang pengawas Belanda sekaligus juga tuan perkebunan tanah di kawasan Kabupaten Pacitan. Sementara, Jamiyah diperkirakan adalah sosok istri kedua atau gundi atau semacam nyai dari Tuan Gibb. Ini diperkirakan karena tulisan sandi tersebut seolah-olah menyamarkan keberadaannya.
Memelihara gundik atau nyai adalah kebiasaan para tuan-tuan Belanda di tahun-tahun tersebut. Sosok Jawiyah sendiri adalah putri dari seorang pegawai dari Tuan Gib di masa itu. Ini diketahui dari salah satu keluarga dekat Nyai Jawiyah sendiri. Hal ini dicatat oleh Henry Campbell Lawyer yang mewawancarai salah satu penduduk di Selawung Ponorogo bernama Ibu Sukiyah. Ibu Sukiyah sendiri adalah putri dari adik kandung Nyai Jamiah. Nah, tentu saja kita penasaran, siapa sebenarnya Tuan Gib atau suami dari Nyai Jawiyah yang kemudian berpindah tugas setelah kematian Nyai Jawiyah itu sendiri. William C.C. Remling, sosok peneliti yang memecahkan kode sandi rahasia tulisan di batu nisan itu, sempat melakukan penelusuran ke berbagai pihak. Sebuah informasi didapat dari penduduk Pacitan yang keturunan Cina yang membangun makam tersebut adalah Mr. Talman Gib. Namun, karena pengucapan logat bahasa Jawa kemudian menjadi Tuan Gib. Remling kemudian juga melakukan penelusuran dalam Almanak Gotha, keluarga bangsawan Belanda, Almanak de Gotha of Dutch Patrician Families. Menurut catatan dokumen ini, ada seorang keluarga Talman Gib ini yang kemudian pergi ke Hindia Belanda untuk menjadi pegawai pemerintah. Dia adalah Marcus Jacobus van Epp Talman Gib yang lahir di Woerden pada tanggal 16 Maret 1830. Di Pulau Jawa, dia menikah di Madiun dengan seorang perempuan Jawa bernama Nurtia, di mana dia kemudian memiliki 2 anak laki-laki dan 1 perempuan. Akan tetapi, informasi ini pun masih belum sepenuhnya terverifikasi. Hanya berdasarkan penuturan dari cerita informan serta penelusuran dokumen yang bisa saja salah. Seandainya benar, yang membangun makam tersebut adalah Marcus Jacobus van Epp Talman Gib, kenapa inisial nama yang dituliskan di makam tersebut tidak sama? Pada makam itu tertuliskan GBFFKS yang bisa diterjemahkan menjadi HJMIRA. Kenapa bukan MJVETK? Apakah itu bukan nama inisial dari suami Nyai Jamiah sendiri? Sekali lagi, kode rahasia atau tulisan rahasia ini benar-benar rahasia, belum mampu dipecahkan, masih menjadi misteri, sebagaimana misteri cinta itu sendiri. Anda penasaran? Silakan datang berkunjung ke Monumen Cinta di Komplek Makam Kucur, Pacitan, Jawa Timur. Baik sedulur, ini vlog kita kali ini di Pacitan ya, tempatnya di makam Nyai Jamiah. Demikian tertera sesuai dengan yang ada. Beliau adalah istri Tuan Gib, seorang Belanda, yang mana Nyai Jamiah sendiri meninggal pada tahun 1901. Setidaknya ini keterangan yang kita dapat. Sesuai dengan namanya, cinta itu memang perlu diabadikan ya, entah bagaimanapun caranya. Salah satu contohnya ditunjukkan oleh Tuan Gib pada makam istrinya Nyai Jamiah di Makam Kucur, Pacitan, Jawa Timur ini. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.